Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kami berbincang dengan seorang pelaku sejarah penyelenggaraan SEA Games 1997. Mengapa diskusi ini penting? Karena dari SEA Games inilah muncul apa yang disebut dengan tanah talangan SEA Games 1997. Perlu sahabat-sahabat ketahui, kasus dana talangan ini bergulir hingga saat ini. Namun, kasusnya menjadi aneh karena menyeret nama pengusaha nasional Bapak Bambang Triatmojo secara pribadi. Nah, padahal dana talangan ini sama sekali tidak masuk ke rekening pribadi Bambang Triatmojo. Nah, sebab penanggung jawab dari penyelenggaraan SEA Games 1997 ini adalah konsorsium mitra penyelenggara, dan pelaksana konsorsium mitra penyelenggara itu adalah PT Tata Insani Mukti. Sehingga penagihan dana talangan ini ke pribadi Bambang Triatmojo sangat tidak tepat dan tidak adil. Bahkan jika menilik ke belakang, dana talangan 35 miliar rupiah ini juga sebenarnya bukan berasal dari APBN. Dana talangan ini bersumber dari dana pungutan reboisasi Kementerian Kehutanan yang dikirimkan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk pemusatan latihan nasional atlet Indonesia yang akan bertanding di SEA Games 1997. Ini semakin menegaskan bahwa dana talangan 35 miliar rupiah itu merupakan dana swasta dan bukan APBN. Untuk itu, agar persoalan ini menjadi jernih, maka menyelesaikan persoalan sengketa utang SEA Games 1997 harus objektif. Jangan sampai terjadi kezaliman di dalam proses penyelesaian kewajiban. Sahabat-sahabat sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, berikut kami mewawancarai salah seorang pelaku sejarah SEA Games 1997. Tamu istimewa kami kali ini adalah Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Soeharto. Beliau adalah personal inti panitia penyelenggara SEA Games 1997. Selamat siang Bapak. Apa kabar Pak Soeharto? Baik, terima kasih. Selamat siang. Pak, Bapak bisa ceritakan sedikit latar belakang dari penyelenggara SEA Games 1997? Baik, mungkin saya akan bercerita sedikit ya. Ya walaupun ini 25 tahun yang lalu ya, saya akan coba untuk mengingat kembali. Pada waktu itu memang saya ditunjuk sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana waktu itu. Dan SEA Games ini ada satu keistimewaan yang saya lihat, yaitu kita menggantikan Brunei yang waktu itu Brunei tidak siap untuk menyelenggarakan SEA Games ini. Akhirnya kita pakai di sini. Nah, dengan adanya ini kita menggantikan Brunei, otomatis di sini saya kira yang paling berperan, yang paling mengalami tantangan itu adalah bagaimana panitia penyelenggaraan mencari dana untuk itu. Karena dana ini otomatis tidak ada di dalam APBN. Itu yang kita lihat. Nah, begitu juga saya, waktu itu saya sebagai Ketua Bidang Prasarana dan Sarana, juga ya harus bisa memutar kepala untuk bagaimana lebih dari 30 Venus ya waktu itu, yang harus kita perbaiki, yang harus kita buat sedemikian rupa agar layak dipakai gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak, artinya panitia penyelenggara waktu itu betul-betul bekerja ekstra keras untuk bisa mendapatkan dana sehingga penyelenggara SEA Games itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Jadi pada waktu itu ya saya tidak tahu ya dalam bagaimana menyelenggarakan dukungan logistik untuk itu ya. Tapi saya yakin bahasanya pada waktu itu yang saya dengar sehingga untuk dapatnya penyelenggaraan ini berjalan itu ada impres presiden saya dengar untuk bisa mendapatkan dana dalam rangka penyelenggaraan SEA Games itu. Impres itu sebagai produk hukumnya Pak, untuk bisa menjadi payung hukum bagi kita untuk menyelenggarakan SEA Games itu atau gimana Pak? Kalau itu saya kurang jelas, tapi yang saya dengar memang itu untuk bisa terselenggaranya itu, karena ini tidak ada dalam APBN,
otomatis itu pada waktu itu ada inpres kalau nggak salah, instruksi presiden untuk bisa terselenggaranya SEA Games ini. Ya. Pak, jika pada waktu itu artinya di saat negara tidak punya uang untuk penyelenggaraan itu dan ada mitra penyelenggara swasta yang artinya berjuang keras untuk mensukseskan penyelenggaraan itu. Yeah. Nah, kenapa kemudian justru itu dipersoalkan 25 tahun kemudian? Itu yang saya tidak tahu. 25 tahun itu kan masa yang cukup panjang. Berapa presiden mengatakan? Yeah. Tidak pernah dipersoalkan waktu itu. Jadi sekarang kok dipersoalkan, ya saya menerangkan apa adanya, khususnya di bidang saya. Saya saya sendiri mengalami betapa repotnya kami menyiapkan 30 sampai 35 Venus yang pada waktu itu. Jadi bagi saya konsorsium yang ada yang menyelenggarakan, saya tidak tahu konsorsium itu bagaimana penyelenggaraan dan dana dari mana. Tapi itu saya terus terang saya katakan angkat topi, karena saya sendiri menyelenggarakan dalam satu bidang saja saya kekuatan. Padahal pada waktu itu saya mendengar juga adanya dana pembinaan atlet saja itu sulit sekali pada waktu itu. Dana pendolan lebih dari 30 miliar waktu itu untuk dana pembinaan atlet. Saya tidak tahu dia dapat dari mana. Tapi alhamdulillah itu terselenggara. Dan kami juga dalam menyiapkan sarana dan prasarana, kami bisa melaksanakan itu. Walaupun itu tertatih-tatih apa gimana, kami bisa menyelenggarakan itu sehingga SEA Games itu bisa terselenggara. Sepanjang yang Bapak ketahui, sebenarnya siapa yang mencarikan dana penyelenggaraan waktu itu, Pak? Saya tidak tahu itu. Ada konsorsium yang saya dengar untuk menyelenggarakan itu. Apa itu? Tata Insani Mukti apa itu saya pernah dengar itu. Tapi ya maaf saya tidak sampai ke situ. Hanya saya tuh mengajukan kepada ketua panitia, ini Bapak untuk bidang kami kebutuhannya segini begitu. Ke ketua panitia yang ditunjuk waktu itu siapa, Pak? Pak Wismoyo. Pak Wismoyo Aris Munandar. Kalau peran Pak Bambang Triatmojo sebagai tangan Pak Soeharto? Pak Bambang Triatmojo itu saya dengar itu dalam rangka ya penyelenggara untuk dukungan pendanaan. Saya waktu itu ya saya mendengar juga di situ ada Pak Enggar Tiasto itu dan ada juga Pak Bambang Yoga, kemudian ada Pak Bambang Tri, saya dengar itu. Pak, secara pribadi, Bapak mengenal Pak Enggar Tiasto atau Pak Bambang Yoga Sugama? Kalau kenal sih kenal, karena saya waktu itu menjabat dan Kormar ya, saya kenal. Apalagi Pak Bambang Yoga kan bekas putra daripada pejabat di tentara marinir, di TNI, saya kenal. Bahkan saya pernah juga pada waktu itu anak buah saya melakukan terjun di Wonosobo, kami juga tidur di tempat kediaman beliau di sana itu. Oke. Dalam konteks penyelenggaraan SEA Games 1997 ini, sepanjang yang Bapak tahu, bagaimana peran Pak Enggar maupun Pak Yoga dalam pelaksanaan SEA Games itu? Nah, itu yang saya nggak begitu paham di situ, karena ya bidangnya beda. Saya bidang lapangan, beliau bidang untuk menyelenggarakan dukungan dananya itu. Saya nggak begitu tahu anunya. Oke. Ya. Oke. Pak, ini menyelenggarakan sebuah event yang spektakuler, itu kan butuh kesiapan. Yeah. Nah, yang Bapak tahu pada saat itu, bagaimana sih sebenarnya persiapan kita ya untuk mensukseskan acara ini, khususnya dari segi pendanaan? Saya begitu kurang paham ya kalau masalah pendanaannya. Tetapi di situ kami semua ketua-ketua bidang ini mengajukan kebutuhan dananya kepada ketua panitia penyelenggara. Masalah nanti dari ketua penyelenggara itu
siapa yang menyiapkan dana, kami kurang paham. Kita cuma mengatakan bahasanya kami butuh segitu. Kalau nanti dari ketua panitia, coba diperbaikin lagi, mungkin diperketat lagi atau gimana, itu kami lakukan. Sehingga sampai dengan kita bisa menyelenggarakan itu. Pak, terlepas dari soal keterbatasan kita saat itu dalam menyelenggarakan acara ini, pada akhirnya kan Indonesia keluar sebagai juara. Ini kan sebuah prestasi yang saya pikir perlu diapresiasi. Nah, kalau menurut Bapak gimana waktu itu melihat ini? Kalau saya melihat itu, di sini kalau saya lihat terus terang, ya bukannya karena saya duduk di kepanitiaan ya, tapi saya lihat daya juang daripada kepanitiaan itu cukup keras. Karena apa? Ya itu tadi, kita tidak ada dalam APBN, sehingga saya memberikan apresiasi kepada yang menyelenggarakan dana itu. Kemudian juga ya setengahnya itu kayak kita kayak didadak gitu ya, kayak didadak gitu. Bahkan yang terakhir itu saya dengar itu di sana yang menyelenggarakan untuk pembinaan atlet itu kan, Pak. Nggak tahu waktu itu sekitar 30 miliar lebih katanya itu. Datang dari mana, tapi itu bisa terselenggara. Dan alhamdulillah saya bilang itu bisa juara. Kita bisa juara umum waktu itu. Jadi bagi saya, ya bukannya karena saya di panitia, kita minta orang memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan itu, tapi betul-betul saya melihat kita bisa menjadi juara umum itu bagi saya surprise. Dan apa yang kita perbaiki dari venue yang ada itu kan kita serahkan kepada negara. Pada negara itu. Jadi semua perbaikan-perbaikan yang ada itu yang. Artinya surprise karena kita juga punya persiapan yang sangat pendek kan, Pak? Iya. Itu yang saya. Kira-kira berapa dulu Pak Soeharto ingat raihan kita waktu itu? Wah, saya nggak ingat betul ya. Karena saya ketua umum Taekwondo ya. Saya presiden Taekwondo Indonesia. Yang saya ingat tuh Taekwondo itu dari 13 apa itu kejuaraan yang dalam itu 9 kita menangkan. Yang lain-lain semua juga saya lihat cukup apa membanggakan waktu itu. Lalu Bapak melihat bagaimana sumbangsih panitia penyelenggara dalam mensukseskan acara ini sebenarnya? Ya kalau sumbangsih kita ya tenaga saya kira. Kita boleh dikatakan kita banyak tidur di lapangan untuk penyelenggaraan. Bahkan pada waktu itu saya juga pernah harus nginep di Subang itu untuk penyiapan apa itu trek untuk apa sepeda gunung itu. Itu menyiapkan juga di situ. Dan itu terus terang juga dibantu oleh komponen-komponen daerah. Pak, ini SEA Games ini sudah 25 tahun yang lalu. Iya. Nah, tapi faktanya sekarang ini kasus dana talangan itu diungkit kembali. Nah, kalau Bapak ya sebagai tim inti penyelenggara itu, apakah adil Pak mempersoalkan itu lagi, sementara sisi lain panitia sudah berdarah-darah mencari uang untuk mensukseskan acara ini, dan sisi lain juga Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum. Nah, ketika sekarang misalnya kasus 25 tahun lalu diungkit lagi, bagaimana sikap Bapak? Begini ya, ini kan dana tidak ada dari APBN ya. Kalau dari misalnya ada pihak yang mengungkit-ungkit itu, saya hanya melihat yang diungkit apanya, gitu loh. Yang diungkit apanya. Kemudian juga bagaimana panitia itu mengalokasikan dana sedemikian rupa dalam keterbatasan kita untuk kepada semua bidang-bidang. Apalagi pada waktu itu yang saya dengar itu sendiri bidang pembinaan atlet. Lebih dari 30 miliar waktu itu saya dengar itu. Dana itu bukan datang brek begitu, tidak. Cara bertahap. Tapi atlet berjalan terus. Dan kita mengetahui kan pembinaan itu, atlet itu
saya bilang cukup sulit. Karena apa? Atlet itu bukan datang dari Jakarta saja, dari semua daerah. Jadi cukup sulit itu anunya. Kalau menurut saya jangan dipermasalahan gitulah. Kalau menurut saya, mari kita berikan apresiasi, mari kita berikan penghargaan, itu terselenggara. Itu aja. Itu terselenggara. Saya mengalami sendiri bagaimana saya di lapangan itu melakukan suatu perbaikan dan pengadaan untuk melengkapi venus itu dalam keterbatasan yang cukup sulit waktu itu. Jadi kalau ini terselenggara dengan baik dan kita juga memenangkan itu, ya saya kita nggak pengen dapat pujian apa anu, tapi bagi saya tolong diapresiasi ini, karena saya kira SEA Games yang sesukses itu pada waktu itu, berikutnya sampai ke sini ya belum ada yang nandingi kalau menurut saya. Itu yang saya anu. Artinya penyelenggara pun sampai saat ini belum mendapat apresiasi dari negara atas kesuksesan penyelenggaraan itu, Bapak? Ya saya secara khusus itu saya belum melihat. Jadi pada waktu itu misalnya dari panitia itu dikumpulkan, kemudian sampaikan apa itu, belum ada saya ngerasa itu. Seingat saya 25 tahun yang lalu, tapi saya belum melihat itu ada. Nah, kira-kira apa harapan Bapak agar kasus dana talangan ini tidak menjadi persoalan yang terus dipolitisir oleh siapapun yang akan menjadi pemimpin kita ke depan? Begini harapan saya, mungkin ke depan hal seperti ini bisa terjadi lagi. Hal seperti ini bisa terjadi lagi. Nah, oleh karenanya, karena dana ini ditalangi bukan dari APBN ya. Ya, bagi saya seorang mantan tentara. Kalau dia bukan dana talangan ini, bukan dari dana APBN, kenapa sih digugat-gugat? Kalau menurut saya, berikan apresiasi. Kalau menurut saya itu yang kenapa? Kami pada waktu itu sangat-sangat ketat untuk berkoordinasi untuk dalam hal pendanaan. Bagi saya bidang prasarana dan sarana itu selalu ada perbaikan. Kita ngajukan segini sampai kita melakukan hal yang paling minim yang kita lakukan. Bahkan sebagai contoh ya, saya ingat itu. Saya ingin memperbaiki namanya tempat basket itu, tiang basket yang untuk lubang itu kan, itu lama itu. Modelnya lama. Bagaimana kami mengupayakan untuk per-pernya itu bisa berfungsi lagi. Itu peninggalannya Bung Karno. Kenapa? Karena keterbatasan dana itu. Kami lakukan itu. Bagaimana juga kami melibatkan juga mungkin pemerintah daerah dalam menyiapkan venus-venus yang diselenggarakan di daerah. Waktu itu kalau tidak salah di Subang untuk sepeda gunung itu kami dibantu oleh daerah. Dibantu untuk anu. Karena apa? Kalau tidak dibantu saya bilang dana yang ada nggak ada. Begitu, dana yang ada itu nggak ada. Juga bagaimana kami memperbaiki misalnya loker-loker yang ada untuk para apa itu kami lakukan. Tapi dengan kesadaran penuh ini untuk negara dan kesadaran penuh ini bukan dibiayai oleh APBN. Karena apa? Karena kita menggantikan Brunei waktu itu. Jadi harus diberi apresiasi, jangan dicurigai lah kalau menurut saya lah, gitu aja. Artinya ini merupakan bentuk kontribusi negara untuk mensukseskan acara ini. Dana talangan itu semestinya, Pak. Iya. Mestinya gitu. Karena kan tidak ada, terserah mau kayak apa. Mungkin di situ pada waktu ada impres untuk menangani itu salah satu upaya negara kan, ya kan? Ya, kita harus hargai itu. Ya. Jangan dicurigai kalau menurut saya. Nah itu tapi dari pribadi saya yang paling dalam. Saya dengar sendiri bagaimana pembinaan atlet itu lebih dari 30 M itu. Dan itu diberikan bukan brek gitu. Bertahap, mungkin bidang ini yang nanti pertandingan yang dulu, itu dilakukan itu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak
Soeharto, kiranya ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan mencerahkan bagi masyarakat hukum di Indonesia. Para sahabat sekalian, terima kasih banyak atas atensinya. Kiranya pemaparan yang disampaikan oleh Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Soeharto dapat membuka mata kita untuk lebih objektif lagi melihat persoalan ini agar tidak menjadi masalah yang terus berkepanjangan di kemudian hari. Saksikan edisi khusus kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.